Himanuto Kidung kumaraning Haknimaya tinembangke janggan kang asipat wiku ing ninging sastra Jendra hayuning rat pangruwating diyu jagat kinemulan wisaning latu. Pembacaan cerita seri ketiga. Pembaca dan penulis Bambang Sihu. Pengisi suara wanita Florencia Dita Deka. Sisa api dari Jenggala. Sawayahmu baling hardo. Sang Ratama muncul dari balik gerumbul perdu ketika pertarungan antara Ratri melawan kedua lawannya berlangsung semakin sengit. Tetapi agaknya Ratri mulai dapat menguasai keadaan. Dua orang lawannya beberapa kali telah gagal menghindari serangan sepasang tongkat yang mengakibatkan memar di beberapa bagian tubuh mereka. Ratri sangat terkejut dan gembira ketika melihat Sang Ratama muncul dari dalam hutan dengan pedang masih tergenggam di tangannya, tetapi pedang di tangan Sang Ratama tampak bersih tanpa ada noda darah. Apa yang telah terjadi, Kakang? Apakah Kakang Sang Ratama berhasil menghabisi mereka? Pertarungan memang tampak tak seimbang ketika salah seorang lawan Ratri terpelanting dengan pekik keras. Salah satu tongkat di tangan Ratri telah menghantam kepalanya. Ia mencoba untuk bangkit tetapi upayanya gagal. Tubuhnya kembali rebah meskipun tangan berhasil menggapai pedang yang terlepas. Karena lawan tinggal seorang, Ratri lebih leluasa dalam menyerang dan mendesaknya. Apalagi beberapa kali sepasang tongkat Ratri telah menghantam bagian-bagian tubuh lawan sehingga lawan semakin tak berdaya. Pada saat yang menentukan, dua kali sambaran tongkat di tangan Ratri membuat lawan yang tinggal seorang itu pun roboh dengan pekik tertahan. Setelah mengamati dua orang lawan, Ratri menarik napas panjang yang cukup berat. Hari ini ia kembali membunuh manusia. Adakah ini sebuah keharusan? Kekejaman mereka ketika membantai beberapa keluarga di Kademangan Nangkan memang menjadi kesalahan sangat besar. Tetapi pembunuhan yang dilakukannya tetap menorehkan bekas menghitam di hati. Sampai beberapa saat lamanya Ratri berdiri dan membeku, mencoba melenyapkan kegelisahan di hatinya, sampai Sang Ratama membimbingnya dan membawanya beristirahat duduk di pohon yang telah tumbang di tepian hutan. Sebetulnya, hati kecilku masih belum rela untuk melakukannya. Ratri seperti berbicara pada dirinya sendiri dengan suara penuh keraguan. Sang Ratama melihat segurat penyesalan di wajah cantik itu. Tetapi jika kau tidak membunuhnya saat ini, mungkin mereka akan menciptakan pembunuhan demi pembunuhan kepada mereka yang lemah. Mereka memang orang-orang kejam yang pantas mendapatkan hukuman. Sang Ratama mencoba memberikan kepastian arah, tetapi Sang Ratama pun meragukan kebenaran kalimat yang diucapkannya. Adakah kalimat itu mampu meredam kegelisahan hatinya atas beberapa pembunuhan yang ia lakukan selama ini? Lalu, bagaimana Kakang dapat selamat dari dua orang di antara mereka? Seseorang yang tiba-tiba muncul dari gerumbul perdu telah menolongku. Seseorang? Siapa? Awalnya, aku mengira ia adalah siluman Raja Kera. Tetapi kurasa ia adalah manusia yang mengenakan topeng kera. Penjelasan Sang Ratama membuat wajah Ratri menegang. Ia menatap wajah Sang Ratama beberapa lama. Sosok itu muncul di hutan perdu ini. Kakang melihatnya dengan cukup jelas. Sang Ratama menggeleng penuh keyakinan. Ia bergerak sangat cepat menumbangkan dua orang pengejarku, kemudian menghilang kembali.
Bahkan aku tak memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Tiba-tiba saja Ratri beranjak berdiri. Wajahnya memang tampak tegang sesaat, tetapi ketegangan itu menjadi longgar setelah ia berpikir dalam sekejap. Kenapa Ratri? Sang Ratama pun ikut berdiri. Ratri justru tertawa. Tiba-tiba aku seperti merasa mendapatkan peluang untuk menemuinya. Tetapi hal itu menjadi lucu setelah aku pikirkan. Jika saja sosok itu ingin menemui kita, tentu akan dengan mudah dapat dilakukannya. Tetapi tentu tidak demikian sebaliknya. Apakah sosok itu sangat menarik bagimu? Mereka kembali duduk di tempat sebelumnya. Gerombolan yang menyerbu seminggu yang lalu dipimpin oleh 2 orang dengan kemampuan tinggi. Ayahku mengalami kesulitan menghadapi mereka berdua di satu waktu, meskipun ayah telah dibantu beberapa pengawal. Secara tak terduga muncul seseorang membantu ayah mengambil salah seorang lawan. Dalam sekilas, ayah mengenal penolongnya mengenakan topeng kera, sebagaimana Kakang ceritakan. Sang Ratama mengangguk-angguk dengan wajah bersungguh-sungguh mendengar cerita Ratri. Apakah sosok yang mengenakan topeng kera itu berhasil mengalahkan lawannya? Ia mengalahkan lawannya lebih cepat daripada waktu yang diperlukan ayah untuk mengalahkan lawan yang lain. Luar biasa. Pada saat itu, ayahmu cukup jelas mengamatinya? Sosok itu menghilang dengan meninggalkan lawan yang tak lagi bergerak ketika ayah menyelesaikan pertarungannya. Setelah menyampaikan jawabannya, Ratri berdiam diri. Sesekali ditatapnya wajah Sang Ratama yang duduk di pohon tumbang. Dari seluruh sikap selama hubungan mereka, Ratri dapat menangkap bahwa anak muda yang kini duduk di sampingnya itu menaruhkan seluruh harapan bahwa pada sebuah saat mereka akan melanjutkan hubungan sebagaimana wajarnya pria dan wanita. Tekad di hatinya pun tak berbeda dengan tekad anak muda itu. Ratri menarik nafas panjang yang tiba-tiba menjadi berat. Pikirannya pun melayang meniti ruang yang jauh dari keadaan saat ini. Hubungan pertemanan antara Sang Ratama dengan Ratri sebenarnya adalah kepanjangan dari hubungan penuh keakraban antara Ki Demang ayah Ratri dan Ki Pekel Jambon Kulon ayah Sang Ratama. Ki Pekel Jambon Kulon ayah Sang Ratama adalah seorang pekel pimpinan padukuan yang dikenal sebagai pekel memiliki ilmu kanuragan sangat baik dengan kemampuan yang dimiliki secara turun-temurun dari ayahnya. Pekel Jambon Kulon menjadi seorang pekel yang paling disegani sewilayah Kademangan Nangkan. Bahkan Ki Demang sebagai pemimpin Kademangan yang dalam jalur pemerintahan sebagai atasan para pekel pun segan pula. Dari keadaan itulah keakraban antara keduanya terjalin. Ki Demang lebih sering berkunjung ke padukuan Jambon Kulon daripada padukuan-padukuan lain dalam wilayah Kademangan Nangkan. Sejak masih kecil, Ratri sering diajak ayahnya. Pada saat itulah perkenalan antara Ratri dan Sang Ratama berawal. Hubungan itu terus berjalan selaras perjalanan waktu di mana mereka meniti kedewasaan. Namun agaknya Ki Demang ayah Ratri kurang sependapat jika hubungan mereka harus direkatkan dengan asmara. Kemampuanmu dalam mempermainkan sepasang tongkat sebagai bagian senjatamu membawa dirimu menjadi bukan lagi wanita sembarangan. Oleh karenanya ayah berharap bahwa pendamping hidupmu kelak adalah seorang pria yang bukan sembarangan pula. Setidaknya ia harus dapat melindungimu dan bukan pria yang justru harus kau lindungi. Tubuh Ratri seperti kehilangan daya dan tenaga saat itu. Kenapa pesan yang disampaikan ayahnya justru ketika Ratri semakin akrab berteman dengan Sang Ratama? Sebenarnya ilmu yang turun-menurun dari keluarga Sang Ratama memiliki tingkatan tak kalah hebat dibandingkan ilmu yang dimiliki Ki Demang.
Tetapi dalam perkembangannya ternyata kemampuan ilmu Sang Ratama tertinggal dibandingkan ilmu Ratri. Mungkin karena Pak De Bekel Jambon Kulon sudah lama sakit-sakitan, sehingga kesempatan Kakang Sang Ratama untuk mendapatkan tempaan ilmu tidak sebaik kesempatan yang kumiliki, meskipun aku seorang wanita. Ratri mencoba menilai persoalan yang dihadapi Sang Ratama dihubungkan dengan penyebab sehingga anak muda itu harus tertinggal dalam kemampuan ilmu kanuragan. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita, Ratri. Sang Ratama berkata. Sebelum Ratri menjawab, Sang Ratama telah bangkit berdiri. Ia menatap Ratri yang tampak malas. Ayolah, hari semakin sore. Ratri pun kemudian berdiri dan berkata, Cukup sampai di sini saja Kakang mengantarkan aku. Kening yang berkerut pada wajah Sang Ratama dapat diterjemahkan kesan pertanyaan penuh keraguan. Bahkan anak muda itu tampak kecewa. Kita harus melakukan pertimbangan wajar atas peristiwa yang terjadi, Kakang. Bukan tidak mungkin kelompok mereka masih bersisa. Jika Kakang mengantarkanku sampai Padukuhan Induk, maka perjalanan pulang Kakang akan menjadi panjang dan dapat berbahaya. Meskipun Sang Ratama menarik napas panjang, namun ia dapat menerima pendapat Ratri. Perpisahan mereka terjadi di tempat di mana beberapa saat yang lalu menjadi ajang pertarungan cukup garang dan berakibat terbunuhnya 2 di antara 4 yang lain. Baiklah Ratri, aku pun memang harus segera menemui para pamong Padukuhan untuk mengurus jasad mereka yang hari ini terbunuh. Hampir bersamaan Sang Ratama melangkah meninggalkan tempatnya. Ratri pun mengayunkan langkah pula ke arah yang berlawanan. Tetapi setelah belasan langkah kakinya terayun, Ratri berhenti dan berbalik. Dipandanginya Sang Ratama yang terus berjalan menyusuri pematang sawah dan semakin menjauh. Ratri melihat seulas kekecewaan pada wajah Sang Ratama ketika ia menyampaikan keputusan untuk berpisah. Di tempat mereka sempat bersama dalam menyelesaikan bahaya, Ratri pun merasakan ada satu bagian yang hilang di hatinya ketika tubuh Sang Ratama hilang ditelan gerumbul perdu setelah pria itu berbelok. Setelah termanggu beberapa saat, Ratri kembali berbalik dan melangkah meninggalkan tempat berdiri menuju rumahnya. Tadi pagi Ratri pergi ke Padukuhan Jambon Kulon untuk menyampaikan beberapa pesan Ki Demang Nangkan ayahnya kepada Ki Bekel Jambon Kulon yang sedang sakit. Ketika pulang, Sang Ratama berkenan mengantarkannya. Ratri merasakan sebuah kedamaian ganjil ketika berjalan bersama Sang Ratama. Kini langkah kakinya berayun seperti tanpa kehendak. Ia sama sekali tak ingin memperhatikan segala pemandangan di sekitar tempatnya melangkah. Ia menyeberangi sungai cukup besar sebagai batas Padukuhan Jambon Kulon dengan Padukuhan Nangkan sebagai padukuhan kerajaan ketika matahari semakin bergeser mendekati cakrawala sisi barat. Sore yang hampir menggapai senja hari ini terasa menjadi sore yang buram bagi Ratri. Pikirannya terus dan tetap melayang ke arah awang-awang yang tidak terdapat kepastian. Mampukah ia hidup bersama pria yang kemudian menjadi suaminya, dan pria itu bukan Sang Ratama? Ki Demang tak pernah bergeser dari pendapat bahwa pria pendampingnya kelak harus memiliki ilmu kanuragan lebih baik daripada yang dimiliki, bahkan lebih baik daripada kemampuan ayahnya. Ada yang salah dari titian langkah keluarga Sang Ratama, sehingga ilmu anak muda itu jauh terhambat. Menilik Ki Bekel Jambon Kulon ayah Sang Ratama yang memiliki kemampuan lebih mapan daripada Ki Demang ayah Ratri, seharusnya kemampuan Sang Ratama juga lebih mapan daripada kemampuan Ratri. Tetapi yang terjadi tidaklah sebagaimana yang diharapkannya. Karena terhambatnya ilmu yang dimiliki Sang Ratama membuat sikap Ki Demang ayahnya tidak dapat memberikan restu bagi Ratri untuk berhubungan lebih jauh dengan Sang Ratama daripada sekedar persahabatan.
Jika keadaan itu terjadi, mampukah Ratri meniti kehidupan selanjutnya? Ratri menarik nafas panjang yang berat. Dicobanya bersikap pasrah dan ikhlas, menjalani kehidupan yang segalanya belum pasti, meskipun belum keseluruhan bayang-bayang kelam itu pergi dari dirinya. Matahari mulai melintasi cakrawala ketika Ratri sampai di halaman rumah Kademangan sebagai pertanda bahwa saat ini perbatasan waktu antara siang dan malam mulai terjadi. Setelah melewati regol yang dijaga 2 orang pengawal, seorang pria paruh baya tampak berdiri di pendapa Kademangan seperti menyambut kepulangan Ratri. Ia adalah Ki Demang Nangkan, ayah Ratri. Perjalanan cukup panjang tentu membuat kau lelah, Ratri, dan kau pulang seorang diri? Ki Demang bertanya. Kakang Sangratama mengantarku sampai di perbatasan padukuhan kerajaan, Ayah. Ki Demang mengangguk-angguk. Sayang sekali putra Kakang Bekel Jambon Kulon itu tidak cukup mewarisi ilmu ayahnya yang demikian hebat. Mungkin karena anak itu malas, atau mungkin Kakang Bekel terlalu memanjakannya. Ki Demang menyampaikan pendapat lalu meneruskan. Bagaimana keadaan Kakang Bekel? Apakah ia semakin baik? Ratri menggeleng lemah. Belum ada perubahan cukup berarti sejak Pak Ade Bekel sakit. Sekali lagi Ki Demang mengangguk-angguk. Ratri pun berlalu. Tetapi sebelum langkahnya terlalu jauh, Ki Demang yang melihat keadaan Ratri tampak lusuh dan lelah kembali bertanya, apakah sesuatu telah terjadi sepanjang perjalananmu? Ratri pun menjawab garis besar dari peristiwa yang terjadi ketika mereka bertemu 4 orang sisa perampok yang menghadang. Baru setelah ia membersihkan diri, secara rinci Ratri menyampaikan keseluruhan peristiwa yang terjadi di tanah persawahan pinggir hutan itu. Ki Demang yang mendengar penuturan Ratri sepenuh perhatian beberapa kali mengangguk-angguk. Ternyata Sang Ratama mampu juga menghadapi salah seorang di antara mereka. Sesekali Ki Demang menyampaikan tanggapan. Wajahnya menegang ketika Ratri menyebut sosok bertopeng kera yang menolong Sang Ratama membunuh lawan, kemudian menghela nafas panjang. Tanpa kehadiran sosok misterius itu, mungkin Kademangan ini mengalami petaka diawali dengan kematianku di tangan 2 orang pimpinan perampok itu. Ia masih juga berkenan menolong kalian ketika keadaan cukup gawat. Apakah Ayah sempat menduga bahwa sosok itu sebenarnya Pak Ade Bekel Jambon Kulon? Ki Demang berpikir cukup keras kemudian menggeleng lemah.